Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aryani. Ini adalah perjalanan kisah hidupku yang hingga saat ini belum bisa aku lupakan. Sebuah kisah yang nyaris membuatku menyesal seumur hidupku bila aku sendiri tidak berani untuk mengambil sikap pada saat itu. Ya, sebuah perjalanan kisah yang sungguh membuatku takjub dibuatnya. Karena aku sendiri tidak menyangka bahwa di dunia ini mungkin tidak ada lagi laki-laki seperti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bobi, Nabi pulang dulu ya. Bapak mau bicara dengan Marini, ada yang bicara lebih penting. Ya dong, Bobi balik dulu ya. Oke, hati-hati ya Nak Bobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Marini, Bapak kan rencananya akan menjodohkan kamu dengan Arfan. Kok bisa? Kan papa tahu Marini sama Bobi udah berhubungan udah lama. Dan Marini juga gak mencintai Kak Arfan. Ya Marini, masalah cinta itu kalau kamu nanti sudah berkeluarga, sudah berdua, mengarungi samudra perkosaan, cinta akan tumbuh secara otomatis. Iya, tapi Marini gak suka. Marini gak suka dijodoh-jodohin kayak gini. Marini gak mencintainya, Pak. Ya Marini, kurang pas sih Arfan. Arfan kan orangnya baik, orangnya pinter, soleh, dan punya pekerjaan tetap. Iya, tapi Marini mencintainya dan Marini juga nggak mau. Ya Arini, tapi kan kita untuk kebaikan ibu kita juga, ibu kamu. Pokoknya aku tetap nggak mau. Tahun 2007 silam, aku dipaksa menikah oleh kedua orang tuaku dengan laki-laki yang bernama Kak Arfan. Laki-laki yang tinggal sekampung denganku. Usia kami terpaut 4 tahun. Kak Arfan adalah anak yang taat kepada orang tuanya dan juga rajin beribadah. Maaf Pak, Pak nggak terlalu berlebihan Pak. Sepertinya Marini nggak setuju sama perjodohan ini Pak. Ya tenanglah Arfan, nanti semua ini yang ngatur Bapak. Tapi bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja menurutku. Sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Kak Arfan adalah sosok yang tidak sama sekali istimewa. Apa istimewanya sih menghadiri majelis taklim di perkampungan banget menurutku. Nah, aku nggak mau dijodohin. Kenapa papa tega banget sih sama aku? Mama rasa hidup mama udah gak lama lagi. Mama mau ketika mama pergi dengan tenang. Karena kamu berada di orang yang tepat. Marini nggak mau. Marini nggak cinta ngomong sama dia. Marini nggak mau. Maafin mama ya nak. Maafin mama. Aku pun tak menduga kalau sikapku yang egois ini akan membuat mamahku syok. Baru ku tahu bahwa yang menyebabkan mamahku syok itu adalah diriku sendiri. Karena beliau sendiri yang memintaku secara langsung. Hatiku sedih, hancur pada saat itu. Aku nggak tahu harus ikut kata siapa pada saat itu. Dengan berat
hati, dengan hati yang sakit, dengan hati yang hancur, aku pun menerima lamarannya. Meskipun kami tidak saling mencintai. Dan aku pun harus merelakan Bobby, seorang laki-laki yang jelas-jelas aku cintai. Bicara apa ya? Kita nggak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ya nggak bisa. Orang tua aku udah ngejodohin aku dengan pilihannya. Ini nggak lelucon kan ya? Enggak, aku harap kamu mengerti ya. Aku harap kamu mengerti, please. Nggak mungkin ya. Jadi selama ini kita jalan hubungan kayak gini. Ya bukan kehendak aku juga. Ini kehendak orang tua aku. Aku bisa apa? Tanggal 11 Agustus 2007, akhirnya pernikahan aku pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku. Air mataku tumpah di dalam resepsi pernikahanku, di mana aku melihat semua orang jelas-jelas bahagia melihatnya. Di tengah senyum-senyumnya orang-orang itu, mungkin hanya aku orang yang paling tersiksa karena aku harus melepaskan masa remajaku dengan orang yang jelas-jelas tidak pernah aku cintai. Dan yang terpisah, dan yang paling membuatku sedih dan tak bisa menahan air mataku di saat pernikahanku, Bobby pun hadir dalam resepsi pernikahanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan mas kawinnya cincin emas 7,5 gram yang wali nikahnya telah berwakil kepada saya tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a
mendengar suara takbir terucap lirih darinya. Perlahan kuperhatikan dengan seksama, ternyata sosok yang berdiri di sampingku itu adalah suamiku sendiri, suamiku yang sedang sholat tahajud. Perlahan aku berbaringkan tubuhku lagi sambil membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa sekarang aku adalah istrinya, orang yang halal baginya. Tapi kenapa hingga saat ini aku masih belum bisa menerima kehadirannya? Hingga pukul 4 dini hari, kudapati suamiku sedang tidur beralaskan sejadah di bawah ranjang tidurku. Dadaku kembali berdetuk kencang. Aku masih belum percaya kalau aku telah bersuami. Tapi ada sebuah pertanyaan di dalam benakku. Mengapa dia tidak tidur seranjang denganku? Kalaupun dia belum ingin menyentuhku, paling enggak dia tidur di sampingku. Aku sendiri merasa bahwa mungkin Kak Arfan kecapean sama sepertiku, sehingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami. Tapi aku sama sekali tidak memperdulikannya. Aku pikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi pada malam pernikahanku saja. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam. Kak Arfan selalu tidur beralaskan permadani di bawah ranjang tidurku. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tangan. Jujur,
Segala kebutuhanku selalu dipenuhinya. Secara lahir dia selalu menafkahiku, lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi soal biologis, Kak Arfan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya. Bahkan yang tak pernah kupahami, pernah secara tidak sengaja kami bertabrakan di depan pintu kamar. Kak Arfan meminta maaf, seolah-olah bersalah karena telah menyentuhku. Ada apa sih dengannya? Apa dia normal? Hari-hari terus berlalu. Kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Maaf dek, saya nggak ngerti. Aku buatin teh ya? Gak usah deh, nggak apa-apa dek. Buru-buru udah telat kerjanya. Oke, udah. Ya udah. Assalamualaikum. Kak Arfan bekerja mencari rezeki, sedangkan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang telah bersuami dan memiliki kewajibanku untuk melayani suamiku. Apa sih kurangnya aku di matanya? Jujur, merasakan semua itu membuatku banyak pertanyaan dalam benakku. Ada apa dengan suamiku? Bahkan dia adalah pria yang beragama dan tahu cara menafkahi istri secara lahir dan batin adalah kewajibannya. Ada apa dengannya? Padahal setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid. Dia begitu santun pada orang-orang dan begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Bahkan terhadap aku pun hampir semua kewajibannya telah dia tunaikan dengan hikmat. Tidak pernah sekalipun dia bersikap kasar padaku. Apalagi untuk berkata keras padaku. Tapi satu yang belum dia tunaikan, yaitu nafkah batinku. Aku sendiri saat itu mendapat perlakuan darinya setiap hari yang begitu lembut, mulai menumbuhkan rasa cintaku untuknya, dan membuatku perlahan melupakan masa laluku bersama Bobby, kekasihku. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala dia tidak sedang bersamaku. Hingga suatu saat Kak Arfan jatuh sakit. Tubuhnya demam, panasnya tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya. Karena Kak Arfan sendiri gak pernah menyentuhku sama sekali. Aku khawatir dia akan menolaknya bila aku menawarkan jasa untuk membantunya.
Ya Allah, apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Aku ingin sekali meringankan sakitnya. Tapi apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Malam itu aku tidur dengan kegelisahan. Aku tak bisa tidur mendengar hembusan nafasnya yang seolah-olah sesak. Ku dengar Kak Arfan pun sering mengigau sesekali. Karena suhunya yang tinggi, ia selalu mengigau. Sementara malam mulai dingin. Hujan pun sangat deras disertai angin yang tertiup kencang. Kasihan Kak Arfan. Pasti dia sangat kedinginan saat itu. Perlahan aku mulai membangunkan diriku dari pembaringanku. Dan aku menatapnya pada saat dia sedang tidur. Aku pasangkan selimut di badannya. Ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya. Atau sesekedar untuk mengompresnya. Tapi aku sendiri bingung untuk memulainya. Hingga akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatinya. Perlahan aku mulai mendekatkan tanganku ke dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik aku menyentuh dahinya, Kak Arfan terbangun. Dan Kak Arfan pun akhirnya terbangun dan duduk menjauh dariku. Dan dia berkata, Kamu ngapain, Dek, ke bawah? Di bawah dingin. Ntar kamu sakit lagi. Ayo naik lagi ke atas. Ayo naik ke atas, tidur lagi. kenapa sih selama ini kamu dingin banget sama aku? Bahkan kamu gak pernah nyentuh tanganku. Kamu anggap aku ini apa? Apa kamu hanya menganggap aku hiasan kamar kamu aja? Terus kalau kayak gini buat apa kamu nikahin aku? Jawab. Dek, kamu jangan pernah menanyakan itu kepada kakak. Perasaan kakak itu begitu besar, Dek. Kakak sangat mencintai kamu, Dek. Harusnya kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, Dek. Kenapa selama ini kakak selalu dinginin kamu, selalu diamkan kamu? Sekali lagi kakak minta maaf sama kamu, Dek. Kalau kakak udah melakukan hal ini kepada kamu. Waktu saat malam pertama, kakak emang sengaja menjauh dari kamu. Dan kakak yakin suatu saat kamu pasti bertanya-tanya, kenapa kakak melakukan ini, kan? Kamu tahu, Dek, apa itu pelacur? Menurut kakak, arti pelacur itu adalah wanita penghibur
yang melayani semua cowok-cowok hidung belang, Dek. Wanita penghibur itu terpaksa melakukannya tanpa ada rasa cinta kepada lelaki itu, Dek. Dek, kakak tidak ingin menjadi cowok brengsek, Dek, yang memperkosa hak-hak kamu, Dek. Waktu kakak bersama kedua orang tua kakak datang ke rumah kamu untuk melamar, kakak di situ melihat kamu, Dek, di balik jendela. Kamu sedih, menangis, seperti tidak ingin terjadinya perjodohan kita, Dek. Dan kakak tahu, Dek, di hati kamu itu masih ada Bobby. Kamu masih mencintai Bobby, kan? Makanya kakak juga sangat berat, Dek. Sekali lagi kakak minta maaf, Dek. Kakak harus melakukan ini semua karena kakak tidak ingin, Dek, kalau kakak mencintai kamu tapi di perasaan kamu itu tidak ada rasa cinta kepada kakak. Harusnya kamu menyadari itu sendiri, Dek. Tapi kakak bersyukur malam ini, detik ini, Tuhan udah mengetuk hati kamu, Dek. Perlahan-lahan sudah timbul rasa cinta peduli kamu kepada kakak, Dek. Kakak sangat bersyukur, Dek. Kakak sangat bahagia. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih, ya, Dek. Kakak sungguh-sungguh cinta sama kamu. Kakak berjanji akan selalu bahagiain kamu. Semoga cinta kamu ini tulus. Cinta karena Tuhan dan karena kakak. Kakak berjanji sama kamu, Dek. Kakak akan selalu bahagiain kamu. Dan kamu jangan pernah bosan, ya, Dek, mendoakan setiap langkah kakak untuk mencari nafkah. Tak bisakah kau lihat di hatiku telah terukir namamu. Ku lakukan yang terbaik untukmu, maka jangan tinggalkan aku. Cintailah aku untuk selamanya. Dek, ayo, Dek. Lama kita bersama, banyak kisah yang telah tercipta. Setiap pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrah kehidupan. Mungkin di saat besok atau lusa kalau kakak udah gak ada, kakak minta sama tolong jaga ayah Aisyah, tolong jagain dia, didik dia biar menjadi anak yang soleha, berbakti sama orang tuanya, biar menaati semua jalan agama Islam. Dan kakak minta satu hal lagi kamu, kalau ada seorang pria yang datang untuk melamar kamu, kedua,
harus dia yang terbaik menurut kamu, yang mencintai kamu, menyayangi kamu dan menerima kamu apa adanya, dan harus mencintai anak kita juga ya. Semoga bisa menjadi imam yang sangat baik buat kamu. Kakak minta maaf ya Dek, kalau selama ini kakak banyak salah. Saat ini kakak belum bisa bahagiain kamu. Kakak minta maaf banget. Walaupun suatu saat kita terpisah dan kakak sudah nggak ada, kakak tetap berdoa di sana. Kakak berharap kita bisa bertemu di surga nanti. Kakak pasti tunggu kamu di sana. Hanya itu deh. Lagi jaga anak kita ya deh. Si Aisyah. Kamu gak usah sedih. Kok kayaknya mual ya? Aku pengen permen deh. Kamu pengen permen? Ya udah, aku beliin permen dulu ya. Iya. Kamu tunggu di sini ya. Takkan ku harapkan lagi kau menjadi kekasihku yang sejati sampai nanti hingga ragaku mati. Biar cinta ini terkubur di sini. Biarlah ku pergi membawa hati ini jauh darimu. Mungkin memang cukup sampai di sini. Akhir kisah ini terhenti di sini dan tak mungkin lagi diriku mencari pengganti dirimu yang pernah ku sayangi. Biar ku di sini bersama hatiku, bersama lukaku. Dan tak mungkin lagi diriku membagi kepingan-kepingan hati yang kau bawa pergi. Biar ku di sini hingga kau mengerti, hingga kau pahami. Demikianlah pesan dari Kak Arfan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Aku pun merasa sangat kehilangan. Aku hancur. Aku sedih. Tapi aku harus berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi yang sangat sederhana. Untuk selalu menjaga anaknya, mendidiknya dengan baik. Itulah mimpinya. Selamat jalan Kak Arfan.